Ay, 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 ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik. Ridhoillah wali sabangati Rasulullah. Al-Fatihah. Amin. Baik, cukup. Untuk siswa kelas 10, silahkan mengisi daftar hadir yang ada di e-learning ya. Jangan sampai lupa, soalnya nanti itu digunakan untuk mengisi rapot di semester genap nanti. Jadi diisi terlebih dahulu yang daftar hadir yang ada di e-learning. Untuk bagi yang izin berhalangan hadir karena sakit ataupun mungkin kuotanya sudah habis, bisa setidaknya menghubungi kepada temannya agar menyampaikan kepada saya, agar nantinya akan saya isikan keterangannya itu izin pada pertemuan pada hari ini. Baik, di pertemuan lalu kita sudah belajar tentang kewajiban pemulasaran jenazah, yaitu dari awal, dari pengertian sakaratul maut, lalu ada konsep pemulasaran jenazah, ada kategori jenazah ya, kemarin ada 4. Nah, sekarang kita akan belajar bersama mengenai analisis tata cara pemulasaran jenazah. Yang pertama yaitu tata cara pemulasaran jenazah. Ya, di situ ada yang pertama memandikan jenazah, yaitu ada orang-orang yang memandikan ya. Yang pertama itu harus sejenis ya. Tidak boleh yang beda jenis kecuali masih ada ikatan mahram. Baik itu suami istri atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Lalu ada orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki, yaitu adalah ahli waris asobah laki-laki ya, seperti ayah, kakek, anak laki-laki dan lain-lain. Dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Lalu orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Itu untuk ketentuan orang yang memandikan. Nah, untuk tempat memandikannya ya, itu ada 2 syaratnya. Yang pertama sepi, tertutup dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas untuk memandikan ataupun nanti mengangkat mayit ke keranda. Yang kedua ada ditaburi wewangian semisal membakar dupa dan lain-lain. Nah, untuk etika memandikannya ya, itu haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Jadi selain untuk kesempurnaan memandikan itu dilarang untuk melihat aurat ya. Kita sudah belajar tentang aurat baik itu laki-laki atau perempuan. Lalu yang kedua itu wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Jadi harus dialasi baik itu dengan sapu tangan ataupun dengan plastik juga boleh. Itu untuk alas agar tidak menyentuhnya secara langsung. Lalu mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Kemudian mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin maka auratnya saja yang ditutupi. Lalu sunnahnya itu menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Untuk sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca sedang dingin. Ya. Untuk tata cara memandikannya itu ada yang pertama batas mencukupi atau minimal. Untuk mencukupinya atau minimalnya itu harus menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayat termasuk juga farjinya sayyib ya atau janda yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dihitan. Lalu untuk batas minimal kesempurnaannya ya, tadi untuk batas minimal cukup
sekarang batas minimal kesempurnaannya agar memandikan mayat itu sempurna. Yang pertama itu mendudukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Pundak mayat disanggah, tangan kanan orang yang memandikan dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala mayat tidak miring. Nah, itu untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri. Itu ada sampai berapa itu? 14 ya. Ada sampai 14. Ya, selanjutnya ada mengkafani mayat ya. Di sini sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju karung, surban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh untuk mayat laki-laki, atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Sebelumnya, masing-masing kain kafan tersebut telah diberi wewangian. Selain itu, juga siapkan kapas yang telah diberi wewangian secukupnya. Lalu, untuk mensolati mayit, nah di sini ada syarat-syaratnya sholat jenazah. Ya, yaitu yang pertama itu jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan ataupun tempatnya. Jadi pastikan dulu si jenazah itu sudah suci baik tubuhnya atau kain kafannya atau tempat untuk mensolatkan jenazah tersebut. Lalu orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Jadi syarat-syarat sah melakukan sholat itu ya, baik itu sholat fardu ataupun sholat jenazah, itu sama saja syarat-syarat sahnya. Lalu posisi musolli berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazahnya perempuan maka posisinya tepat pada pantat ya. Lalu jarak antara mayat dan musolli tidak melebihi 300 ziro atau kurang lebih 144 meter jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Tidak ada penghalang di antara keduanya. Musolli hadir atau berada dekat jenazah jika yang disolati tidak goib ya. Seringkali kan kalian ketika, apalagi yang laki-laki, ketika Jumatan itu ada sholat goib, salah satu syaratnya itu tidak hadirnya mayit atau orang yang mensolat jenazah itu tidak hadir waktu si mayitnya tersebut di sholat jenazah kan. Adapun rukun-rukun sholat jenazah, yang pertama itu niat ya. Ada usolli ala hadzal mayyiti atau hadhil mayyitati. Kalau hadzal mayyiti itu untuk mayit laki-laki, kalau hadhil mayyitati itu untuk perempuan ya. Arba takbiratin makmuman atau imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala ya. Berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah atau penggantinya jika tidak mampu, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, mendoakan mayat setelah takbir ketiga, dan membaca salam pertama. Jadi apabila ada yang bertanya, nanti bisa disampaikan ya lewat grup, lewat Japri, boleh lewat WA ataupun lewat email juga boleh. Jadi tugas kalian ya itu untuk mengamati video. Untuk videonya nanti saya taruh ya di grup atau di website e-learning madrasah. Nanti dikumpulkan di Japri ya lewat WA, itu bisa ditulis tangan ataupun diketik juga boleh. Bagi yang memiliki laptop itu bisa diketik lalu dikirimkan filenya lewat Japri ya, jangan di grup, oke? Nah baik, sekiranya sudah demikian ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sekarang
Jika ketika ada jenazah itu diiringinya, Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik itu gak? diiringinya dengan apa? Di lampu, guys. Aman gak teman-teman? Aman gak? Baik, maaf tadi sempat mati lampu. Ya, jadi untuk sampai mana tadi? Ya, itu